Pertanyaan 4 April 2021. Mohon penjelasan tentang zihar dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 dan 3. Baca ayatnya. Surat Al-Mujadilah nomor surat 58. Saya baca ayat 1 sampai 4 karena ini ada kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yakni menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir itu ada siksa yang sangat pedih. Apa yang ditanyakan? Ini mohon penjelasan tentang zihar terkait dengan surat Al-Mujadilah tadi, ayat 1 sampai 4. Zihar itu terambil dari kata zohrun, artinya punggung. Ya, dalam bahasa Arab, zihar itu berasal dari kata zohrun, yang kita artikan punggung. Dulu di zaman jahiliyah, seorang suami itu kalau sudah tidak mau menggauli istrinya, artinya punya niat ingin menceraikan istrinya, sudah tidak mau mencampuri atau tidak mau mensetubuhi istrinya. Zaman jahiliyah dulu, laki-laki mengucapkan pada istrinya, kebiasaan di zaman jahiliyah, "Anti alayya kadhohri ummi." Zaman jahiliyah,
Jadi seorang suami mengucapkan kepada istrinya, anti alayya kadzohri ummi, kamu bagiku laksana punggung ibuku. Nah, ketika ini sudah diucapkan oleh seorang suami, maka hukum yang ada di zaman jahiliyah, perempuan tersebut sampai kapanpun tidak boleh melakukan hubungan intim, hubungan suami istri dengan suaminya itu maupun dengan pria lain selamanya. Ini hukum di zaman jahiliyah. Kemudian datang Islam. Ya, kemudian datang Islam. Perbuatan zihar ini menyamakan istri dengan ibunya, tidak harus dengan punggung. Ya, karena definisi zihar secara istilah, memang secara lughawi itu dhohrun, punggung, namun istilahan secara istilah ayyushabbihar rajulu imra'atahu bimra'atin muharramatin alaihi. Jadi secara istilah zihar itu ayyushabbihar rajulu imra'atahu. Jadi seorang suami menyamakan istrinya bimra'atin muharramatin alaihi, dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang diharamkan atas dirinya. Bukan hanya menyamakan dengan ibunya saja secara definisi. Jadi kalau ada suami yang menyamakan istrinya, kamu bagiku seperti ibuku, atau kamu bagiku seperti adik perempuanku, kamu bagiku seperti bulikku. Nah, baik ibu, bule, kemudian adik perempuan, kakak perempuan, itu adalah wanita-wanita yang diharamkan atas laki-laki tadi. Maka kalau ini sudah terucap, ketika Islam datang, bukan berarti zihar itu diperbolehkan. Hukumnya selamanya tetap haram. Namun ada perubahan. Kalau dulu di zaman jahiliyah, seorang istri sudah dizihar oleh suaminya, disamakan dengan ibunya, maka sampai kapanpun istri tersebut tidak boleh berhubungan intim, baik dengan laki yang mendiharnya maupun dengan laki-laki lain. Lah ini yang ada perubahan. Ketika Islam datang, seorang pria, seorang suami mendihar istrinya, kemudian menyesali perbuatannya, lantas ingin bertobat, ingin tetap bisa bercampur dengan istrinya, itu tidak bisa serta-merta langsung berhubungan intim. Ada syaratnya dulu, ada kafarohnya. Kalau dulu zaman jahiliyah sudah, perempuan yang didihar selamanya tidak boleh berhubungan, baik dengan yang mendihar maupun dengan laki-laki lain. Padahal itu sudah jatuh talak. Nah, ketika Islam datang, kalau ada yang mendihar istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, dengan buliknya dan lain sebagainya, dengan perempuan-perempuan yang diharamkan bagi dirinya untuk dinikahi. Bukankah ibunya itu haram untuk digauli? Adik kakak perempuannya juga haram, buliknya juga haram.
Nah, kalau itu terlanjur diucapkan seorang suami, dia ingin menarik perkataannya sebagai bentuk tobat kepada Allah dan dengan tujuan agar dia bisa mengumpuli kembali istrinya, maka kafarahnya yang pertama fatahriru raqabah. Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Ini yang pertama. Jadi sebelum berkumpul, seorang suami yang sudah mendhihar istrinya dan ingin bertobat dan ingin mengumpuli istrinya lagi, maka min qabli ayyatamasa dia harus tahriru raqabah dulu, yaitu memerdekakan seorang budak. Lah bagaimana saat ini? Zaman sekarang sudah tidak ditemui perbudakan, atau sudah sangat sulit sekali untuk mencari budak. Maka ayat keempatnya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka barang siapa yang tidak mendapati budak untuk dimerdekakan sebagai kafarah ziharnya, maka dia harus melaksanakan puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dapat 1 bulan setengah qadarullah, kemudian hari berikutnya tidak berpuasa, maka 1 bulan setengah ini tidak dihitung, kembali lagi ngulang dari hari pertama. Apapun kondisinya, saat ini sehat, dapat 1 bulan lebih atau 2 bulan kurang seminggu, qadarullah 2 bulan kurang seminggu, qadarullah kita sakit. Lah setelah sembuh bukan nutoke yang seminggu, harus ngulang lagi dari hari pertama. Itu kafarah dzihar. Maka jangan main-main. Jangan main-main dengan ucapan-ucapan seperti ini terhadap istrinya. Kafarahnya berat. Memerdekakan budak tidak dapat, sekarang sulit. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau orang dulu itu sampai sekarang mungkin masih sakit paru-paru itu pengobatan rutin 6 bulan. Dapat 4 bulan lebih. Sehari tidak minum obat, maka tidak bisa nutoke, ngulangi hari pertama. Begitu pula dengan puasa syahraini mutatabi'aini ini. 2 bulan berturut-turut. Dapat 1 bulan 28 hari. Kurang 2 hari, genap 2 bulan. Hari ke-29-nya tidak puasa. Bukan berarti nanti lantas nutoke genapi 2 hari saja. Tidak, harus diulang dari hari pertama lagi. Itulah namanya at-tatabu', berturut-turut. Berturut-turut berarti tidak ada jeda hari. Selama 2 bulan harus terus berjalan. Kalau tidak mendapati budak. Kemudian faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Bagi yang tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, karena sudah sepuh mungkin, atau karena sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib memberi makan 60 fakir miskin. Lah bagaimana ini bagi orang yang kaya? Jangankan 60 fakir miskin, mungkin memberi makan 100, 200, 300, 500 fakir miskin mampu. Apakah boleh langsung memilih kafarah dzihar bentuk ketiga ini karena kemampuan ekonominya? Tidak boleh. Itu harus urut dulu. Yang pertama, tahriru raqabah, cari budak dulu.
Kalau memang zaman sekarang sudah tidak ada, sulit, sekaya apapun panjenengan, tidak boleh langsung melompat memberi makan 60 fakir miskin karena kemampuan ekonomi panjenengan. Tidak. Harus bentuk yang kedua dulu dijalankan secara maksimal. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata 2 bulan berturut-turut panjenengan termasuk yutikunahu, berat sekali, tidak mampu karena ada udzur syar'i, maka baru boleh yang nomor 3, yaitu it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Kafaroh ini baik bentuk pertama, kedua, ketiga, itu agar kamu menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Sehingga lisan kita terjaga betul, jangan sembarangan mengucapkan ucapan kepada istri, wah kowe koyo ibuku, jangan, jatuh zihar. Kalau terucap seperti itu, maka haram bagi kita mengumpuli istri kita sebelum kita melakukan kafaroh di hari ini. Yang nomor 1, memerdekakan budak. Tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu karena dibenarkan oleh syariat, memberi makan 60 fakir miskin. Kalau tidak mampu bagaimana? Hal ini pernah terjadi. Seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah dulu dizihar oleh suaminya yang bernama Aus bin Somit. Kemudian Khawlah binti Sa'labah ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akala syababi, dia suamiku ini telah menghabiskan masa mudaku. Artinya ketika masih muda begitu dicintai, suaminya sangat menyayangi, ya, akala syababi, sehingga tidak mendihar istrinya karena masih muda. Ibarat bunga itu, ibarat buah itu masih ranum-ranumnya, sehingga suaminya sangat menyayanginya. Nah, ini lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku. Wa nasartu lahu batni, dan perutku ini, rahimku ini juga telah melahirkan banyak anak untuk dirinya. Fa'idha kabirat sini, namun wahai Rasulullah, begitu usiaku telah lanjut, artinya sudah menjadi tua, sudah menjadi sepuh. Nah, suamiku ini wang qata'a waladi, dan aku sudah berhenti untuk melahirkan anak-anak baginya, artinya sudah tidak bisa hamil lagi, maka suamiku mendihar aku dengan mengatakan anti alayya kadzohri ummi. Tujuannya suaminya sudah enggan, tidak mau untuk mengumpuli, untuk mencampuri Khawlah binti Sa'labah. Terkait dengan hal ini, lantas Khawlah binti Sa'labah menghadap kepada Nabi. Dan Nabi itu kalau ditanya terkait dengan satu hukum, beliau kalau belum mendapatkan jawaban dari Allah, maka beliau tidak akan memberi jawaban. Biasanya proses waktu baru dijawab. Namun dalam satu riwayat, Nabi menjawab bahwa kamu sudah haram berhubungan intim dengan suamimu. Lantas Khawlah binti Sa'labah ini terus mengadu kepada Allah terkait zihar dari suaminya, yaitu Aus bin Somit ini. Kemudian turunlah ayat ini.
Laqad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum. Ya. Dan seterusnya hingga akhir ayat, wa innahum layaquluna munkarum minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Sampai ayat terakhir itu ayat-ayat kafaroh dzihar. Kita orang yang beriman, jangan habis manis sepah dibuang. Ketika masih muda disayang-sayang, ketika sudah lanjut usia dibuang. Sudah tidak mau mencampuri lagi, tidak mau menggauli lagi, memberikan talak dengan cara yang halus. Anti alayya kadzohri ummi, kowe bagiku kaya seperti ibuku, kamu bagiku seperti adik perempuanku, kamu bagiku seperti kakak perempuanku. Nah, ini namanya habis manis sepah dibuang. Dan perkataan dzihar selamanya tidak dibenarkan dalam agama, haram hukumnya. Jika kita menimpakan madarat, menimpakan kesedihan kepada istri-istri, ya, ketika muda disayang-sayang, ketika tua dibuang. Ketika muda dibuang karena sudah tidak bisa hamil lagi, karena mungkin sudah menopause dan lain sebagainya, sehingga dibuang, dicerai dengan mengucapkan kata-kata dzihar. Lah, dzihar ini termasuk qaulun mungkarun, perkataan mungkar, wazurun, perkataan dusta. Maka bagi suami yang terlanjur, lah saya tidak mengatakan anti alayya kadzohri ummi, saya tidak mengatakan itu, tapi yang saya katakan wis kowe iki kaya ibuku, kan tidak jatuh dzihar. Panjenengan memang tidak mengatakan anti alayya kadzohri ummi karena panjenengan bukan orang Arab, bukan petutur Arab. Nah, namun bukan berarti kalau kita mengucapkan wah kowe iki kaya ibuku, itu bukan berarti tidak jatuh dzihar. Meski kita ucapkan dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Madura, meski kita tidak mengucapkan dengan bahasa Arab, tetap jatuh dzihar karena kita bukan petutur Arab. Maka bagi yang terlanjur bertobat, kalau belum bertobat, cara tobatnya adalah dengan melakukan kafaroh dzihar yang tadi sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 4 itu. Memerdekakan budak yang pertama, kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu uzur syar'i, memberi makan fakir miskin. Kalau tidak mampu, ya sudah, karena memang miskin, yang paling miskin tidak ada. Dulu Khawlah menyatakan, ya Rasulullah, suamiku tidak mampu memerdekakan budak karena miskin. Ya puasa 2 bulan, dia tidak mampu karena dia seorang ajus, seorang yang sudah sangat sepuh, tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ya sudah, berikan makan 60 fakir miskin, tidak punya wahai Rasulullah. Dan saat Khawlah mengadu kepada Nabi, ketika itu didatangkan pada Nabi 1 keranjang kurma. Kemudian keranjang kurma itu oleh Nabi diberikan kepada Khawlah. Lantas Khawlah memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku tambah 1 keranjang lagi? Karena Khawlah memiliki 1 keranjang kurma yang lain, untuk menggenapi 1 keranjang ini dan memberikan makan kepada 60 fakir miskin.
Artinya yang memberikan makan bukan suaminya, karena suaminya tidak mampu. Yang satu keranjang tadi yang dihadapkan, dihadiahkan, didatangkan kepada Nabi, kemudian diberikan kepada Khawlah. Yang satu lagi dari Khawlah sendiri. Kemudian Nabi bersabda, ya silakan beri makan dengan 2 keranjang kurma ini. Setelah itu pulanglah kamu kepada anak pamanmu, artinya suamimu. Artinya silakan setelah memberi makan, silakan pulang ke suamimu dan berkumpullah lagi. Maka menjadi halal berkumpul layaknya suami istri, karena sudah dilakukan kafaroh bentuk ketiga. Meski suaminya tidak mampu, meski yang memberi makan adalah orang lain, namun diberikan kepada yang bersangkutan dalam rangka untuk menebus atau melakukan kafaroh dihar. Setelah itu maka halal berhubungan suami istri lagi. Ya, maka warga MTA maupun simpatisan dimanapun berada, para suami ini hati-hati dengan lisan kita, hati-hati. Jangan mudah-mudah mengucapkan kata-kata kepada istri kita seperti perkataan yang begini nih. Kowe kaya ibuku, kowe kaya adikku wedok, kaya mbak yuku, kaya bulikku, dan lain sebagainya. Hanya gara-gara istri kita sudah tua. Lantas habis manis sepah dibuang. Tidak bersyukur berarti. Selama ini kita didampingi oleh istri kita dengan setia. Istri kita tidak banyak menuntut, mengerti keadaan suaminya, mengerti kesulitan suaminya, tidak menuntut di luar kemampuan suaminya. Istri kita istri yang solehah, alhamdulillah, tidak banyak menuntut. Apa yang menjadi nasihat suami, selama itu benar sesuai dengan syariat, istri kita nurut. Sudah, tanpa pernah mengeluh, mendampingi kita, melayani kita, menjaga rumah tangga kita, kehormatan rumah tangga kita saat kita tidak di rumah, mendidik anak-anak kita, menyiapkan segala kebutuhan perlengkapan yang kita perlukan, mencucikan pakaian kita, dari ketika susah sampai bahagia. Artinya susah secara ekonomi sampai Allah berikan rezeki yang lebih. Namun karena sudah tua, lantas kita lupa daratan, tidak bersyukur, mengucapkan perbuatan-perbuatan semacam ini kepada istri kita. Berarti kita suami yang tidak bersyukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan seorang istri yang solehah. Padahal istri solehah itu sebaik-baik perhiasan dunia bagi laki-laki. Ya. Kalau Allah sudah anugerahkan istri yang solehah, kita sebagai suami tidak bersyukur, lantas apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini? Padahal istri yang solehah itu sebaik-baik perhiasan duniawi bagi seorang muslim, laki-laki muslim. Ya, lebih hati-hati lagi, lebih kasih sayang lagi, lebih mencintai lagi terhadap istri-istri kita, lebih berkata dengan perkataan yang santun lagi, tidak menyakiti, nguwongke, ya, nguwongke istri kita. Ya, ada lagi. Ya, terkait dengan zihar ini, Ustaz. Misalnya ada perkataan suami kepada istrinya bahwa suaramu seperti suara ibuku, tapi tidak bermaksud untuk menzihar. Apakah ini jatuh kepada zihar? Memang ada ya perselisihan dari ahlul ilmi terkait ini. Kalau ada seorang suami
mengucapkan apapun itu yang ada pada ibunya kepada istrinya, entah punggung, entah perut, entah dada, entah rambut, entah kuku, entah suara, maka itu jatuh zihar. Namun ada pula yang beranggapan, berpendapat dan berkeyakinan kalau suaramu seperti suara ibuku, itu memang ada kemiripan dalam suara, sedangkan dalam hatinya niatnya tidak menggauli lagi istrinya, maka tidak jatuh zihar. Karena hanya mengucapkan suaramu seperti suara ibuku, dalam kelemah lembutan, dalam luyunahnya, ya, dalam lemah lembut suaranya, dalam tutur katanya yang santun, tidak menaikkan suara terhadap suaminya, sehingga seorang suami, wah, suaramu 11-12 dengan suara ibuku, suaramu persis kaya suarane ibuku, padahal hatinya tidak ada niatan untuk tidak mau menggauli, untuk tidak mau mencampuri istrinya lagi. Maka insya Allah, Allah maha mengetahui keadaan hambanya. Kalau yang dikatakan seperti itu tanpa disertai niatan dalam hati, ya insya Allah tidak jatuh zihar. Namun sekalipun zihar sighahnya adalah sighah kinayah, karena itu sighahnya kinayah. Zihar itu ada dua sighahnya, secara sharih langsung, yaitu menyebut kowe kaya ibuku, kamu seperti ibuku, itu berarti secara langsung. Meski hatinya tidak ada niat untuk tidak mau lagi melakukan tidak mau lagi menggauli istrinya, maka kesepakatan ulama jumhur itu jatuh zihar, karena sighahnya sharih, kowe kaya ibuku, meski tidak ada niat. Namun kalau sighahnya kinayah seperti itu tadi, samar, tidak langsung, harus disertai niat. Kalau yang mengucapkan suaramu kaya suara ibuku, maksudnya ingin mentalak istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hal haram untuk digauli, maka jatuh zihar. Namun kalau dalam hati tidak ada niatan itu, karena sighahnya kinayah, yaitu samar, insya Allah tidak jatuh zihar. Namun kalau sighahnya sharih, ya jelas, baik ada niat maupun tidak, sudah jatuh zihar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?